Halo semua, perkenalkan saya Kadek Gunawanta dari kelas BCA 18. Di sini saya akan mempresentasikan studio desain interior 4, yaitu redesign kantor notaris. Dosen pembimbing yaitu Bapak Kadek Prano, Bapak Dion, dan Bapak Ode. Lokasi set. Set ini terletak di dekat Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, tepatnya di Jalan Bypass Dharmagiri Belah Batu, nomor 99X, Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Pemilihan bangunan yang baik merupakan modal dasar penentu keberhasilan rancangan kantor notaris yang akan diredesain. Bangunan yang diredesain dengan baik dapat memberikan manfaat yang lebih sebagai bentuk pemenuhan tujuan kantor notaris sebagai wadah pelayanan di bidang jasa surat-surat penting. Ada 5 kriteria yang menjadi acuan dalam pemilihan lokasi yang tepat untuk pengadaan proyek rancangan kantor swasta kantor notaris, yaitu yang pertama, lokasi set adalah bangunan kantor wira swasta atau kantor notaris yang masih beroperasi. Yang kedua, termasuk badan usaha yang jelas. Yang ketiga, adanya struktur organisasi kelembagaan yang lengkap dan jelas. Dan yang keempat, organisasi kelembagaan dapat diajak bekerja sama dalam hal pengumpulan informasi berupa wawancara serta pengukuran ruangan. Yang terakhir adalah permasalahan interior yang cukup sehingga perlunya redesain kelengkapan ruang, operasional, kantor, dan fasilitas difabel. Selanjutnya, tema konsep dari bangunan ini, saya menggunakan kontemporer elektrik, di mana kontemporer mengacu pada dekorasi interior yang lebih mutakhir. Bahkan, sebuah gaya desain yang disebut kontemporer di tahun 2000-an tidak akan dianggap lagi kontemporer pada masa kini atau masa yang akan datang. Gaya interior kontemporer menampilkan suasana ruang yang bersih. Sebuah gaya desain yang bisa dikatakan mempresentasikan masa kini. Penggunaan tema ini bisa dirasakan dari pemanfaatan bangunan, ruang seperti pelayanan publik. Penggunaan tema ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pada kantor yang akan diredesain. Jadi, diharapkan penggunaan tema ini akan menyelesaikan masalah yang ada pada kantor notaris ini. Kemudian, elektrik adalah gaya desain dan arsitektur yang muncul pada abad ke-19 dan 20. Gaya ini menggabungkan unsur gaya historis dari masa sebelumnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan asli. Dalam arsitektur dan desain interior, elemen-elemen ini mencakup struktur bangunan, fitur, motif dekorasi, ornamen sejarah, motif budaya tradisional, atau gaya dari negara lain. Konsep ini adalah konsep yang tidak ada aturan di dalamnya, atau bebas berekspresi. Kemudian ada denah, di mana parkir menuju lobi, kemudian di depannya ada ruang notasi, kemudian ada ruang meeting, di sampingnya itu ada ruang toilet, dan ada ruang arsip, kemudian di sebelahnya ada pantry. Di mana depan pantry itu ada ruang staff dan berhadapan dengan ruang pimpinan. Kemudian ini fasad, rencana lantai, di mana lantai menggunakan lantai marmer berukuran 40 x 40, dan ada beberapa yang menggunakan semen expose, yaitu ada lobby, ruang notasi, pantry. Kemudian rencana dinding, di mana dinding menggunakan finishing cat putih dan ada beberapa menggunakan partisi kayu dan dikomunikasikan dengan beberapa bentuk seperti gelombang. Kemudian rencana kosen, di sini ada penjelasannya. Kemudian rencana plafon.
Plafon di sini saya menggunakan plafon gypsum, di mana beberapa saya komunikasikan dengan partisi kayu. Kemudian rencana furnitur, di sini ada penjelasannya, dan kemudian di sini ada rencana aksesoris. Berikut penjelasannya. Selanjutnya ada detail ruang, di mana saya menggunakan detail ruang toilet. Dan di sini ada gambar sini ada potongan AA dan potongan BB. Berikut penjelasan sudah ada di gambar. Kemudian detail ruang pimpinan. Dari sini juga ada potongan AA, potongan BB. Kemudian ini 3D visualnya. Yang nomor pertama yaitu ruang pimpinan. Yang kedua ada toilet. Yang ketiga yaitu ruang staff. Dan ini yaitu eksterior dari bangunan. Kemudian ada lobby dan ruang bagasi. Berikut animasi yang saya akan tampilkan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Prano, Bapak Dian, dan Bapak Oden atas pembelajaran yang diberikan dan pengalaman untuk saya. Sekian dari saya, terima kasih.